Motif utama warga negara Indonesia bernama SM dalam memilih jalur haji ilegal mencerminkan interaksi kompleks antara faktor administratif, spiritual, dan sosial ekonomi. Salah satu alasan fundamental yang mendorong SM untuk mengambil risiko ini adalah kesulitan mendapatkan kuota resmi haji reguler yang dikenal memiliki masa tunggu panjang di Indonesia. Antrean haji di Indonesia seringkali memakan waktu lebih dari 10 tahun, tergantung pada wilayah asal calon jemaah. Bagi SM, seorang dosen berusia 42 tahun dari Madura, ketidaksabaran menunggu antrean tersebut menjadi pemicu utama untuk mencari alternatif lain. Faktor ini juga diperkuat oleh tekanan spiritual yang signifikan, di mana SM merasa dorongan kuat untuk menunaikan ibadah haji sesegera mungkin sebagai bagian dari rukun Islam kelima. Dalam konteks ini, kebutuhan emosional dan spiritual cenderung mendominasi pengambilan keputusan, meskipun hal itu melibatkan risiko besar terhadap keselamatan diri sendiri. Pilihan SM untuk menggunakan visa ziarah multiple sebagai alternatif untuk menghindari sistem kuota haji yang panjang merupakan langkah yang mencerminkan keterbatasan akses serta minimnya pengetahuan tentang regulasi haji modern. Visa ziarah multiple yang biasanya digunakan untuk kunjungan religius non-haji seperti umroh atau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan oleh SM sebagai cara untuk memasuki wilayah Mekah secara ilegal. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan celah dalam sistem pengawasan keimigrasian Arab Saudi, tetapi juga mencerminkan maraknya praktik penyelundupan jemaah ilegal yang dilakukan oleh sindikat tertentu. Menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambari, SM termasuk dalam salah satu dari 11 WNI yang terkena razia aparat Arab Saudi karena melanggar aturan penggunaan visa non-haji untuk ibadah haji. Praktik ini menunjukkan bahwa SM mungkin tidak mampu memenuhi persyaratan finansial atau prosedural untuk mendapatkan visa haji resmi yang seringkali memerlukan biaya tinggi dan dokumen pendukung yang ketat. Selain itu, minimnya edukasi publik tentang risiko perjalanan ilegal membuat SM terjerumus dalam praktik berbahaya ini. Sebagai seorang akademisi, SM seharusnya memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi lintas batas. Namun, temannya Ahmad Asir menyatakan bahwa SM tetap nekat berangkat melalui sebuah travel tour meskipun telah diingatkan tentang risiko berangkat tanpa jalur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan pribadi dan tekanan psikologis dapat mengalahkan logika rasional bahkan bagi individu dengan latar belakang pendidikan tinggi. SM mungkin merasa yakin bahwa metode yang dipilihnya aman mengingat ia sempat terjaring razia otoritas Arab Saudi dan diusir ke Jeddah bersama 10 WNI lainnya, namun tetap kembali mencoba masuk ke Mekah melalui gurun pasir. Tindakan ini menunjukkan adanya determinasi kuat untuk menyelesaikan ibadah haji meskipun sudah diperingatkan akan risiko hukum dan fisik. Kondisi sosial ekonomi SM kemungkinan besar menjadi faktor tambahan yang mendorongnya menggunakan jalur ilegal. Madura, daerah asal SM, dikenal memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Keterbatasan finansial ini mungkin membuat SM sulit memenuhi persyaratan biaya untuk mendapatkan visa haji resmi yang mencakup biaya paket perjalanan, akomodasi, dan layanan lainnya. Selain itu, fakta bahwa SM berasal dari komunitas dengan tradisi religius yang kuat dapat memperkuat tekanan sosial untuk menunaikan ibadah haji sebagai bentuk pencapaian spiritual. Dalam konteks ini, praktik haji ilegal menjadi solusi instan yang tampaknya menjanjikan bagi individu seperti SM yang ingin memenuhi niat religius mereka tanpa harus menunggu lama atau mengeluarkan biaya tinggi. Namun, konsekuensi dari keputusan SM untuk menggunakan jalur ilegal sangatlah fatal. Pada 27 Mei 2025, SM ditemukan meninggal dunia di Gurun Mekah akibat dehidrasi parah setelah dipaksa turun oleh sopir taksi gelap di tengah gurun karena takut tertangkap patroli keamanan Arab Saudi. Insiden ini menonjolkan bahaya ekstrim suhu gurun dan minimnya sumber daya seperti air dan tempat berlindung bagi para pelaku
pelaku haji ilegal. Meskipun dua rekannya berhasil diselamatkan, kasus ini menjadi pengingat penting tentang risiko fisik dan logistik yang dihadapi oleh jemaah ilegal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan edukasi publik serta memperketat pengawasan guna mencegah praktik semacam ini di masa mendatang. Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan jalur ilegal dalam menunaikan ibadah haji menjadi salah satu